rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang paling ideal. Ketika mereka membeli, mereka minta dicukupkan tuh kepada pedagang. Indonesia butuh pemimpin yang realistis, yang logis. Nah, salah satu untuk memenuhi amanah kebangsaan ini, salah satu caranya itu memilih pemimpin yang paling ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Taufik Damas dalam program Lugas di Main TV. Semoga pemirsa Main TV dimanapun berada selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga tetap bisa melihat jernih dalam hiruk pikuk Pilpres yang sebentar lagi kita akan melakukan pencoblosan, yaitu pada tanggal 14 Februari. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, tokoh muda yang kebetulan juga bagian dari TPN Ganjar Mahfud, Haji Husni Mubarak. Beliau juga tokoh muda NU. Selamat datang Haji Husni Mubarak di studio kami. Terima kasih Bang Kiai Taufik Damas. Diberikan kesempatan saya ini silaturahim kembali di Main TV. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melugaskan tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas fenomena beberapa orang yang ya di media sosial sudah sangat disoroti, yang pindah haluan, yang dulunya tidak suka dengan Prabowo tapi sekarang menjadi bagian dari tim, atau mungkin mereka pokoknya ikut mendukung Prabowo dan mengkampanyekan Prabowo. Kita bisa sebut namanya seperti orang kayak Budiman Sujatmiko, Ade Armando, dan juga Samara Amani dan lain-lain. Nah, fenomena ini menurut Bang Haji Husni itu kenapa bisa terjadi itu kira-kira? Terima kasih Bang Kiai Taufik Damas. Awalnya saya akan menyampaikan terkait apa sebetulnya yang harus kita perjuangkan. Ya. Prinsip. Jadi kita ini sedang memperjuangkan nilai, ya, Bang Kiai. Betul. Memperjuangkan nilai dan kemudian kita berkhidmat untuk kemaslahatan. Maslahatan bangsa Indonesia. Oh, bangsa Indonesia. Bukan maslahat proyek masing-masing ya. Bukan pribadi, itu seperti itu. Nah, saya melihat fenomena, saya mau sedikit menceritakan tentang saya dulu. Saya ini pernah menjadi bagian dari pendukung 08. Saya pernah di Sekjen Jaringan Merah Putih 08. Ini untuk Pak Prabowo? Untuk Pak Prabowo. Waktu itu belum ada wapres-wapresnya. Saya sih mengusulkan kepada teman-teman, kita dukung wapres saja. Karena saya melihat ketika itu, karena saya bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, saya melihat tidak ada satupun dari capres ini yang memang NU. Gitu. Maka saya berharap cawapres yang disodorkan oleh capres-capres ketika itu adalah orang NU. Tapi kemudian kesepakatan bersama mendukung Prabowo. Oke, saya ikut. Saya kemudian satu meja dengan Mas Budiman Sujatmiko, ada Pak Hashim juga, ada beberapa aktivis lain 98 ketika itu. Saya menyampaikan, ya sesuai lagi-lagi dengan prinsip saya tidak memuji banyak Prabowo, saya hanya menyampaikan kedekatan beliau dengan ulama. Nah, yang kedua saya meminta Prabowo itu mengambil cawapresnya dari keluarga besar NU. Tapi apa kemudian yang terjadi? Kita rakyat Indonesia disuguhkan cawapres dari seorang anak presiden yang pada prosesnya hasil dari MK itu kan ya, yang melanggar kode etik. Pelanggaran etik berat. Melanggar etik, ya. Maka kemudian saya berpikir, saya merenung. Terus terang saya sakit 3 hari itu. Oke, dahsyat ya. Dahsyat. Iya, saya berpikir begini, ini hati nurani mungkin yang bicara, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka bukan hanya terkait pelanggaran etik, bukan hanya nir etis atau nir logika, bukan hanya itu, tapi sudah masuk pada wilayah kejahatan politik. Ya. Kejahatan demokrasi lah ya. Kejahatan politik, kejahatan demokrasi yang ini nanti bakal kita turun-temurun ke anak cucu kita. Ya. Nah, saya nggak mau bagian dari sejarah itu. Catatan hitam lah ya. Catatan hitam. Sejarah. Nah, saya melihat kemudian capres Ganjar ini apalagi didukung dengan pilihan cawapres yang menurut saya sangat ideal. Ya. Yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Betul. Prof. Mahfud MD. Betul.
Pak Ganjar itu lahir dari rahim rakyat, Prof Mahfud juga lahir dari rahim rakyat, orang biasa-biasa saja. Fenomena ini kita temukan pada 2014 ketika kita memilih Pak Jokowi ketika itu. Jadi seperti itu kita Taufik. Jadi akhirnya pindah mendukung Ganjar Mahfud. Iya, dan kita all out di situ. Dan sekarang sudah masuk di dalam TPN Ganjar Mahfud. Nah, kalau yang kemudian ada yang pindah dari, bukan pindah ya, artinya tadinya tidak suka Prabowo, tapi sekarang menjadi pendukung Prabowo. Itu gimana? 2014 kita memilih Jokowi karena kita tidak mau Prabowo menjadi presiden. 2019 juga seperti itu. Kita tidak mau Prabowo jadi presiden. Maka satu-satunya pilihan ketika itu kita memilih Jokowi. Nah sekarang kita ini ditawarkan Ganjar. Ganjar ini sosok ideal, sosok yang menurut saya lebih baik daripada Jokowi di 2014. Betul. Track recordnya sudah bagus. Mantan anggota Dewan 2 periode, kemudian jadi gubernur 2 periode. Dan kalau relatif berhasil membangun Jawa Tengah. Berhasil. Dan kalau kita bandingkan dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi ketika itu gubernur DKI Jakarta itu pun belum tuntas kan? Belum. Nah makanya baru 2 tahun kalau nggak salah. Nah saya pikir pilihan Ganjar ini adalah pilihan paling rasional, paling logis. Dan paling dibutuhkan lah ya untuk berbagai problem yang kita hadapi di Indonesia. Karena bagaimanapun orang mau mengakui atau tidak, Indonesia sebetulnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Betul. Problem sosial seperti judi online, pinjol ilegal yang banyak memakan korban orang di bawah itu kan harus diselesaikan. Dan harus diselesaikan dengan integritas seorang pemimpin. Gitu. Betul. Jadi kalau pertanyaan seperti tadi Taufik, kembali ke asal yang tadi kami sampaikan bahwa kita kan sedang memperjuangkan prinsip kita ini. Yang kita perjuangkan nilai. Yang kita perjuangkan kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Nah itu dipertanyakan ke mereka. Apa kira-kira motifnya? Kalau bicara misalnya kita memilih dalam Pilpres 2024 nanti kan ada hak moral. Kita memperjuangkan itu. Hak ekonomi itu maksudnya bukan hak ekonomi buat kita, tapi buat gerbong yang kita bawa. Ada nggak peluru? Bagaimana untuk menggerakkan sekian banyak orang ini untuk memenangkan Pilpres? Mungkin mereka di wilayah kedua ini. Ya di samping buat pasukannya, mungkin juga buat mereka pribadi. Betul. Memang kalau kita akui Taufik, kalau di 2024 ini kita tidak memiliki itu, ya kan? Mungkin peluru lebih banyak di sana. Pas-pasan lah ya kira-kira. Kita pas-pasan. Maka kemudian kita taruhnya di wilayah mana? Main banyak-banyakan uang. Nggak mungkin kita, Taufik. Kita banyak-banyakan keringat. Kita banyak-banyakan kerja-kerja sat-set di lapangan. Mempercayakan kepada diri kita sendiri. Dan kemudian orang-orang yang kita ajak bahwa Indonesia butuh pemimpin yang realistis, yang logis, dan memenuhi hak moral dan hak rasional kita. Enak kalau mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud nih ya. Kita bicara soal nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai atau cita-cita reformasi, berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan keadilan dalam aspek hukum. Itu kayaknya enak ya mendukung dua orang ini ya. Enak yang karena saya nilainya ada. Nilainya gitu ada dan kita merasa berjuang bersama rakyat. Ini kan fenomena rakyat melawan penguasa. Iya kan? Betul. Apalagi beberapa hari lalu Pak Presiden yang kita Kenapa tahu. Anda bisa mengatakan ini fenomena rakyat melawan penguasa itu? Gini. Penjelasannya coba. Kami kan mengira atau kita ini hanya mengira kita ini sedang melawan anak presiden. Tapi ternyata kita melawan bapaknya juga. Gitu. Apa tuh penjelasannya? Gimana penjelasannya? Jadi ketika Pak Presiden menyampaikan, Presiden juga boleh berkampanye, boleh memihak. Terus ada Ibu Iriana tuh yang mengeluarkan 2 jari di mobil. Nah, menurut Taufik Damas sendiri misalnya, apakah itu etis? Masalahnya seperti ini. Pak Presiden menyampaikan itu ketika doorstop bersama wartawan. Beliau menyampaikan memang syaratnya asal tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, sedangkan yang kita lihat, rakyat melihat beliau di doorstop seperti itu dalam posisi beliau setelah tugas kenegaraan. Artinya kan melekat. Ada pas pampres di belakang beliau, ada perangkat-perangkat kepresidenan yang melekat di diri beliau. Kan tidak etis. Betul. Gitu sih, Taufik. Ketika membagikan bansos itu ya.
Kemudian, jadi 2-3 hari setelahnya pembagian bansos di depan Istana Negara. Ini fenomena yang luar biasa. Konon anggaran bansos di 2024 ini besar sekali. Ya kalau kita lihat ini besar sekali itu. Nilainya itu kan 600.000 Pak Kiai Taufik Damas. Jadi untuk satu orang dirapel dari Januari, Februari, dan Maret. Masing-masing bulan itu kan 200.000. Karena dirapel menjadi 600.000. Bu Sri Nah Mulyani. kalau yang saya catat ini ada bansos El Nino, kemudian kartu prakerja, ada bantuan beras 10 kg, target 20 juta keluarga yang nilainya kalau di total itu sampai 496,8 triliun. Itu hampir sama Pak Kiai Taufik Damas. Hampir sama dengan program Pak Prabowo memberikan makan siang gratis. Oh. Itu saya baru baca itu. Habisnya tahu nggak berapa? Per tahun itu 34 miliar US dollar. Oke. Kalau kurs rupiah 15.000 saja, itu artinya ada 500 triliun lebih. Oke. Untuk program makan siang gratis. Uangnya siapa itu yang dipakai? Coba dibandingkan dengan APBN kita sanggup gak itu menampung menanggung itu. Cuman yang agak menarik juga ya, bansos gitu loh. Tapi kok Menteri Sosialnya nggak kelihatan ya gitu loh. Nah, itu ini gimana? Bisa ditanyakan ke orang-orang dekat Presiden itu sebetulnya. Jadi kita menduga sehingga kemudian dapat disimpulkan, tadi Anda menyimpulkan ini perlawanan rakyat melawan penguasa. Ya nggak apa-apa juga. Kita sih hanya sekedar mengingatkan. Karena mohon izin kita dari bidang keagamaan, kita mengingatkan kepada seluruh pihak, seluruh stakeholder, juga tentunya kepada penyelenggara pemilu. Tentang kecurangan ini kan sudah ada teksnya dalam Al-Quran. Ya. Nas Al-Quran itu menyebutkan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Ancaman itu ya? Ancaman. Ini dari Al-Quran, dari Allah langsung. Memang asbabun nuzulnya ayat atau surat ini untuk mereka-mereka yang curang dalam takaran. Jadi ketika jual beli, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka membeli, mereka minta dicukupkan tuh kepada pedagang. Harus pas, ya kan? Tapi giliran dia yang nimbang menjual ke orang, dia kurang-kurangin. Harusnya 1 kilo cuma 8 on. Kurang 2 Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Oh iya. Nah, kemudian ketika mereka sendiri yang menimbang, mereka kurangi. Nah, kontekstualnya gini. Sekarang ini baik itu KPU kah, Bawaslu kah, kalian-kalian ini diancam loh. Sebagai orang beriman. Sebagai orang yang beriman. Yang waktu dilantik pakai Al-Quran atau pakai kitab suci. Kalian ini celaka kalau membuat kecurangan. Ya. Nah, sebetulnya bukan hanya bagi mereka penyelenggara pemilu. Pada proses pemilu menuju 14 Februari ini, kalau ada pihak-pihak manapun yang curang, mereka itu diancam loh. Jadi dari sisi hukum yang nggak boleh, sisi negaranya, sisi agamanya juga mereka dilarang untuk melakukan hal-hal yang curang. Kalau sisi hukum positifnya ya mungkin orang bisa ngakalin lah. Tapi pada aspek iman yang kemudian membentuk moralitas kita itu kan harusnya Indonesia kan negara religius ya. Betul. Harusnya lebih kuat dong. Betul. Artinya kan yang kita sedang perjuangkan selain tentang prinsip tadi, tentang hak moral kita, tentang hak spiritual kita juga. Betul. Bahwa ada amanah diniyah yang dibebankan kepada kita, amanah keagamaan. Betul. Ada amanah watoniyah juga. Betul. Amanah kebangsaan. Nah, salah satu untuk memenuhi amanah kebangsaan ini, salah satu caranya itu memilih pemimpin yang paling ideal untuk masyarakat Indonesia. Ya, dan itu kayaknya pasti 03 itu. Saya pastikan ada di 03. Betul. Karena track record dan kombinasinya juga luar biasa, integritas, dan Pak Mahfud itu selalu ngomong soal pemberantasan korupsi, penegakan keadilan, dan lain sebagainya. Iya. Jadi cocok. Bang Haji Husni, kira-kira apa yang ingin dipesankan kepada para penonton Main TV, khususnya program Lugas ini? Iya, terima kasih. Saya kira untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan,
pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan paling ideal karena terdiri dari wakil nasionalis dan juga religius atau agamis. Jadi Pak Ganjar dari kelompok nasionalis, Pak Mahfud dari kelompok agamis yang sedari kecil beliau hidup besar di pondok pesantren. Nah, rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang paling ideal, pemimpin yang lahir dari rakyat dan paham betul keinginan-keinginan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Bang Haji Husni atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kembali di Main TV. Kepada pemirsa Main TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat, lahir batin, pertahankan kewarasan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita, bangsa Indonesia, agar bangsa ini menjadi bangsa yang unggul, maju, bermartabat di mata dunia. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.